Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kudrah dan iradah. Selawat beserta salam saban-saban takrim ke pangkon alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal beliaunya lo ingin menyampaikan pada hal tentang orang-orang yang sombong. Ini ditujukan kepada orang-orang yang merasa dirinya sombong dan bangga diri dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannam dakhirin. Nang buka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu sangat berbahaya di kalangan masyarakat, baik pun umat. Yang menjadikan seseorang bersifat sombong bisa oleh berbagai macam-macam jenis. Bahkan ibadah dan hartanya dan keturunannya. Karena kesombongan itu terbagi leboh golongan. Ada 3 golongan kesombongan itu. Yang pertama, sombong terhadap Allah merupakan keadaan atau penyakit sombong yang paling parah kerana seseorang yang sombong kepada Allah artinya ia menolak dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki sifat tinggi hati kepada Allah Subhanahu wa taala berarti hatinya tertanam bahawa ia tidak peduli, tidak takut serta tidak segan untuk melanggarkan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya semua itu dilakukan tanpa ada perasaan merasa berdosa sedikit pun. Dan yang pertama, itu adalah yang pertama, sombong dengan Allah. Yang kedua, sombong dengan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahawa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu tidak benar dan tidak sedikit pun peduli atau mau taat terhadap ajaran beliau, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang tersebut memiliki sifat sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Itu adalah sifat yang kedua. Dan sifat yang ketiga, ini yang sering terjadi di khalayak umat. Sifat yang ketiga adalah sombong terhadap sesama manusia, sesama jenis. Jenis penyakit sombong yang paling sering terjadi, yakni menganggap remeh orang lain, merasa dirinya adalah yang paling baik. Yang paling bijaksana, yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling cantik, dan yang paling berbanyaknya ibadah, yang paling banyaknya zikir. Banyak ibadahnya dengan ibadah orang lain, banyak zikirnya dengan zikir orang lain. Padahal kita telah mencederakan diri sendiri kita dengan sifat kesombongan.
dan menganggap orang lain tersebut paling buruk jika dibandingkan dengan diri sendiri. Menganggapkan diri orang lain itu yang paling buruk daripada diri sendiri. Menganggap diri sendiri. Karena orang yang sombong biasanya gila hormat dan ingin mencari kepujian. Mereka itu selalu membanggakan diri di hadapan orang lain dengan niat ingin pamer agar dipuji, dan orang lain pun jadi merasa rendah. Selain itu, orang-orang yang sombong tidak suka menerima teguran, kritik, saran, nasihat, apalagi membantah, apalagi bantahan. Ia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan tidak akan peduli terhadap keadaan atau pendapat orang lain. Bila ada orang yang mengkritikkan tentang masalah dia, mereka tidak menerima dengan kritikan orang lain, karena mereka itu hanya membenar pendapat sendiri. Karena menganggap orang lain itu tidak benar, yang benarlah diri sendiri. Itu salah. Itu salah. Itulah sikap yang sangat-sangat dicela oleh syarak. Sikap yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita bukanlah untuk memamerkan diri kepada sesama orang-orang yang lain. Walaupun kita tingginya ilmu, alim kita, hebat kita, ibadah kita yang paling banyak, tidak perlu kita menampakkan kepada orang-orang yang lain. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat 60 surat Luqman. Pegahna oleh Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah, menyombongkan diri dengan Allah, tidak taat kepada Allah, Allah akan memasukkan mereka itu ke dalam neraka jahanam dengan hal keadaan kehinaan. Pertama oleh Allah dalam neraka jahanam dengan cara inat. Artinya kagak tarik keberkahan ilmunya, kagak tarik keberkahan imannya, dan sebagainya. Hati-hatilah dengan berbicara tentang kesombongan itu, karena sangat berbahaya. Sombongnya adalah penyakit daripada hati kita yang tak keluarkan. Jadi hana hati, walaupun banyak sekalipun ibadah kitanya dengan orang lain, banyak zikir kitanya dengan orang lain, tetapi kitanya harus ingat yang bahwa Allah itu adalah menitipkan kepada kita ilmu dan amal. Yang kita lakukan itu tidak perlu kita untuk pamerkan kepada orang lain, tetapi hanya Allah yang tahu apakah kita ini sebagai seorang wali, apakah kita ini sebagai orang habib, apakah kita ini sebagai orang sayyid. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya kita memamerkan ibadah kita yang paling banyak dengan orang yang lain. Zikir kita juga banyak daripada orang yang lain, dan berbagai-bagai macam bentuk. Jangan mencari pujian pada manusia, jangan mencari hormat pada manusia. Carilah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah keredaan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya pada dunia ini. Karena dalam kata syair, yubasikum yukrimukum qabla julus wa ilmukum yukrimukul ba'da julus. Tidak kata mulia kata yuga mati, ilmu kata mulia kata mati. Nyok sebagai penyampaian singkat dengan tata cara bagi orang yang sombong harus diamalkan dengan sifat sombong itu 3 macam. Yang pertama, sombong dengan Allah. Yang kedua, sombong dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, sombong dengan sesama manusia. Hati-hati dalam berbicara itu. Hati-hati dalam berbicara tentang ilmu yang tak amalkan.
agar ilmu dan amal kita yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.